Komunikasi intrapribadi atau disebut dengan interpersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri yang merupakan landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi atau yang disebut dengan interpersonal communication merupakan situasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Definisi komunikasi antarpribadi menurut para ahli. Dewi Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar menuliskan bahwa komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan kedua, Agus M. Harjana berpendapat komunikasi antarpribadi adalah komunikasi interaksi tatap muka antar dua orang atau beberapa orang yang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Menurut Rahmat, proses komunikasi intrapribadi itu melalui 4 tahapan. Yang pertama, sensasi. Sensasi berasal dari kata sensa, artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga ada memori. Memori itu apa sih? Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Yang keempat ada berpikir. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, mencakap persoalan, dan menghasilkan yang baru. Tivitol mengungkapkan beberapa elemen dalam komunikasi antarpribadi. Yang pertama ada sumber penerima. Komunikasi antarpribadi melibatkan paling sedikit 2 orang. Masing-masing orang mengirimkan fungsi sumber dan juga memaknai dan memahami pesan atau juga disebut dengan fungsi penerima. Yang kedua ada encoding-decoding. Encoding-decoding adalah penerjemah pesan dalam bentuk bahasa atau disebut dengan encoding, serta pemahaman bahasa yang diterima atau disebut dengan decoding. Yang ketiga ada pesan. Pesan penyampaian dan penerimaan pesan terkait juga dengan umpan balik terhadap apa yang disampaikan pengirim pesan. Feedword atau disebut juga dengan informasi yang disampaikan sebelum memberikan pesan utama. Yang keempat kompetensi. Adanya kompetensi dalam berkomunikasi seperti mengetahui apa sih topik yang akan dibahas dan apa sih topik yang tepat dibicarakan dengan pendengar tertentu. Yang kelima ada channel atau disebut dengan saluran. Channel merupakan media yang digunakan dalam komunikasi. Yang keenam ada noise atau gangguan, merupakan segala sesuatu yang mengubah bentuk atau mengganggu penerimaan pesan, mengakibatkan pesan disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Yang ketujuh ada konteks. Konteks merupakan lingkungan tepat terjadinya komunikasi dan mempengaruhi bentuk dan isi dari komunikasi. Yang kedelapan ada efek atau akibat. Setiap komunikasi pasti akan menimbulkan akibat-akibat tertentu. Yang kesembilan ada etika. Etika komunikasi antarpribadi memiliki batasan-batasan wajar mengenai apa yang benar dan salah dalam berkomunikasi. Melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang berikutnya adalah tentang fungsi-fungsi komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi manusia, khususnya berkomunikasi dengan orang lain. Fungsi-fungsinya yaitu yang pertama tentang mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Yang kedua, melakukan kontrol diri. Yang ketiga, membantu individu untuk peka. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran diri. Yang kelima, percaya diri dan munculnya motivasi diri. Oke, yang selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi antar pribadi biasanya untuk meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi kemungkinan konflik interpersonal, dan berbagi informasi atau pengalaman dengan orang lain. Ada beberapa fungsi komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama mengirim tanggapan atau umpan balik. Hal ini merupakan tanda efektivitas proses komunikasi. Yang kedua adalah menunggu respon atau masukan. Yang ketiga adalah mengendalikan hubungan sosial, yaitu media dapat mengubah tingkah laku orang lain melalui persuasi. Oke, yang selanjutnya yaitu teori-teori dari komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Beberapa teori-teori ini di antaranya yang pertama yaitu teori message design (MIDIS) dari Daniel
Okavi berpendapat bahwa orang akan membentuk jenis-jenis pesan yang berbeda karena orang memikirkan komunikasi secara berbeda. Teori ini mengaitkan komunikasi dengan proses pembentukan pesan. Dengan kata lain, orang yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat dan fungsi-fungsi komunikasi akan membentuk berbagai jenis pesan yang berbeda pula. Yang kedua ada teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi ini adalah teori yang terkait dengan teori identitas sosial yang menjelaskan bahwa orang akan menyesuaikan komunikasinya dengan cara meminimalisir perbedaan sosial. Teori akomodasi komunikasi juga digunakan dalam komunikasi antar budaya, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction. Teori hipotesis yang dibangun berasal dari teori-teori psikologi sosial. Terdapat dua macam ketidakpastian, yaitu ketidakpastian perilaku dan ketidakpastian kognitif. Yang dimaksud dengan ketidakpastian perilaku ini adalah bagaimana untuk bertindak dengan sesuai, sedangkan yang dimaksud dengan ketidakpastian kognitif adalah bagaimana untuk berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Yang keempat adalah teori pelanggaran harapan atau ekspektasi violations theory. Teori ini bersifat sosiopsikologi dan menitik beratkan pada kode-kode sosial baik dalam komunikasi interpersonal maupun komunikasi interpersonal. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin studi kasus yang melatar belakangi Pondok Pesantren Baitul Izzah. Nah, jadi di studi kasus ini yang bersangkutan itu ada wali santri, ustadz, santri, dan wartawan. Membahas mengenai peraturan, penerapan peraturan tersebut memerlukan kesepakatan antara ustadz, siswa, dan orang tua siswa atau santri. Mengenai tujuan peraturan tersebut, penerapan peraturan pesantren dapat didiskusikan melalui komunikasi interpersonal tatap muka terlebih dahulu dengan santri dan orang tuanya untuk menciptakan keterbukaan di antara mereka. Implementasi peraturan pesantren ini untuk memenuhi kebutuhan emosional santri meliputi 6 dimensi, yaitu pelaksanaan kegiatan pesantren dalam mendidik santri, pelaksanaan pengajian dan ibadah bagi siswa, dan pemenuhan waktu istirahat siswa, waktu terpenuhinya kebutuhan bermain siswa, dan adanya hukuman bagi siswa. Tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Baitul Izzah adalah agar santri dapat membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Namun, Pondok Pesantren tidak memaksa santri untuk menghafal Al-Quran hingga 30 juz, melainkan untuk menumbuh kembangkan kebiasaan peserta didik agar tekun dan rajin menghafal dan membaca Al-Quran setiap hari. Karena Ustadz tidak memaksa santri untuk menghafal Al-Quran maksimal 30 juz, maka Pondok Pesantren Baitul Izzah menerima kekurangan dan kelebihan santri dalam kemampuannya menghafal Al-Quran. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penerimaan emosional siswa. Penerimaan anak-anak menambahkan persetujuan. Mereka menginginkan dari teman, guru, pelatih, dan yang paling penting, mereka menginginkannya dari orang tua mereka. Anak-anak sangat ingin mengetahui hal itu terlepas dari segala keterbatasan, ketidaksempurnaan fisik, dan tingkat kinerja mereka yang marginal. Mereka masih layak untuk dicintai. Salah satu fungsi penting yang dilakukan orang melalui berpikir adalah bermain peran, atau kemampuan menempatkan diri secara simbolis dalam imajinasi orang lain. Melalui bermain peran, harga diri siswa tumbuh. Menurut West dan Turner, konsep diri adalah konsep yang relatif stabil dan diyakini oleh orang tentang dirinya. Konsep diri siswa terbentuk melalui interaksi sosial.